Kenapa semua orang yang beragama pasti melakukan ritual puasa, pasti melakukan puasa? Puasa dalam Islam adalah ibadah menahan diri dari nafsu, seperti makan, minum, dan aktivitas tertentu. Dan beberapa keutamaan diantara adalah membersihkan jiwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri, mengembangkan rasa empati terhadap orang lain, menerapkan disiplin pada diri sendiri, dan meningkatkan kesadaran spiritual dan kepedulian sosial, dan banyak lain-lainnya, dan banyak lain sebagainya, keutamaan dan manfaat-manfaat berpuasa. Puasa dalam agama Kristen, ya kurang lebihnya gue jelaskan ya, dasarnya aja bahwa puasa merupakan ibadah yang penting juga untuk umat Kristen. Tujuan puasanya adalah menunjukkan keprihatinan dan penyesalan atas dosa, meningkatkan kepekaan terhadap tuntunan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyatakan rasa kasih kepada Tuhan, menjadikan tubuh lebih disiplin dan keinginan duniawi dapat dikontrol dan dimonitor, menambah rasa simpati kepada sesama, dan mendekatkan diri intinya kepada Tuhan. Hampir sama sebetulnya untuk meningkatkan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dan memang cara dan waktu berpuasanya berbeda. Akan tapi yang gue kupas ini adalah kenapa semua umat beragama pasti berpuasa. Puasa untuk agama Buddha yang disebut bahwa uposatha, yang berarti berpuasa atau hari puasa. Puasa dalam agama Buddha bertujuan untuk melatih pengendalian diri dan indrawi, dan juga menjaga hal-hal dari keinginan-keinginan duniawi. Dan manfaat-manfaat puasa pun di dalam Buddha juga dapat dijelaskan juga hampir sama dengan agama Islam juga. Untuk puasa dalam agama Hindu disebut upawasa. Upawasa bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi. Dari agama Islam, agama Kristen, Protestan, dan Katolik juga, agama Buddha, agama Hindu, semua melakukan puasa, semua melakukan ritual puasa, dan semua sama intinya bahwa untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Nah, sekarang gue ingin mengupas dari sudut pandang gue sendiri, dari sudut pandang Rungayal, bahwa kenapa manusia berpuasa. Menurut gue seperti halnya yin yang, bahwa hidup ada dua, negatif positif, dan dalam tubuh kita ada akal dan pikiran, dan tubuh kita ada pikiran yang dalamnya ada akal dan ada nafsu juga di kepala ini. Nah, kita mempunyai hati, ada dua, pikiran kita dan juga hati kita. Nah, itu harus berfungsi dua-duanya. Untuk hal akal, pikiran ini berfungsi untuk hal-hal duniawi, dan hati juga memerlukan makan, memerlukan suatu yang dapat membangkitkan hati kita, yaitu apa? Dengan cara berpuasa. Itu menurut pandangan gua seperti itu. Karena jika kita, dan lu juga bisa lihat atau menganalisa, karena gue selalu menganalisa dari gue mulai berpuasa dulu zaman gue kecil, remaja, gue analisa bahwa pada saat gue berpuasa memang kadang gue terganggu dengan hal-hal yang negatif di lingkungan gue bermain ya. Akan tetapi tetap gue menganalisa bahwa gue lebih sedikit melakukan hal dosa, atau gue lebih sedikit menyakitkan hati orang karena pada saat berpuasa, karena hati gue lebih terkontrol dan hati gue lebih tenang, hati gue pun lebih banyak dipenuhi dengan bisikan-bisikan kebaikan. Jadi menurut gue bahwa pada saat berpuasa itu betul manusia sedang terconnecting, sedang terhubung dengan sang penciptanya, dengan zat sang pencipta.
Dan memang ini tidak dapat dilihat oleh mata kita ya. Ini adalah hal yang spiritual dan hal yang gaib. Dan gue meyakini hal itu dikarenakan manusia pasti ada sesuatu zat yang menciptakan, dan seluruh alam semesta ini pasti ada yang pertama yang ada, dan yang zat tersebutlah yang mengadakan seluruh isi alam semesta ini. Kenapa dengan berpuasa tersebut kita lebih nyaman, lebih baik, lebih dapat mempunyai sifat empati ketimbang pada saat kita tidak berpuasa? Gue menganalisa bahwa gini teman-teman, dulu sebelum kita ada di dunia, kita masih berbentuk ruh, karena ruh kita belum masuk ke dalam jasad. Dan pada saat itu ada di alam gaib yang kita memang tidak mengetahuinya pada saat ini. Di sana kita tidak perlu makanan, di sana pun kita tidak memerlukan minuman. Dan itulah dasarnya manusia, dan itulah esensinya manusia, hakikatnya yang inti manusia. Manusia yang kosong, yang tidak memerlukan apapun, yang tidak memerlukan makanan dan minuman, yang hanya memerlukan pengabdiannya kepada Sang Pencipta. Makanya di dalam agama apapun pasti ada ritual puasa, pasti membutuhkan ritual puasa, dan manusia memerlukan puasa dikarenakan pada saat kita berpuasa, disitulah esensi manusia sejati sedang digunakan dan sedang bekerja. Jika kita ingin memerlukan kehidupan di dunia atau beraktivitas di dunia dengan maksimal, maka tubuh ini harus diberikan konsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Akan tetapi pada saat kita memerlukan dan membutuhkan hal spiritual untuk berkomunikasi, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan untuk kita mengingat atau rasa kangen kita kepada Zat Yang Maha Kuasa, kita memerlukan puasa. Karena hakikatnya manusia tidak ada. Hakikatnya tubuh ini adalah tidak ada. Tubuh ini adalah sesuatu yang diadakan. Dan hakikat sejatinya kita adalah ruh, sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Ruh pun itu juga sesuatu yang tidak ada, tetapi diadakan oleh Zat Yang Maha Ada. Nah, Zat Yang Maha Ada itu meniupkan ruh kita, dan terciptalah ruh kita. Dan ruh kita pun selalu kangen dan selalu ingin berkomunikasi dengan Sang Penciptanya. Makanya biar bagaimanapun, manusia intinya akan selalu rindu kepada Zat Yang Maha Kuasa, yaitu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Makanya untuk orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan, yang ateis dan tidak beragama, mereka adalah orang-orang yang gagal mencari kebenaran, atau mereka orang-orang yang tidak mendapatkan kebenaran dari sudut pandang hati nuraninya. Karena untuk mengenal Tuhan dibutuhkan adalah hati, bukan akal pikiran. Karena kita mencari ketuhanan dengan akal pikiran, sampai kapanpun kita tidak akan menyentuhnya, sampai kapanpun kita tidak akan mengetahui dan merasakan bahwa Tuhan itu memang ada. Tapi jika kita mencarinya dengan hati nurani kita, dengan pendekatan hati dan kolbu kita, kita dengan mudah untuk mendapatkan dan merasakan bahwa Tuhan itu ada. Makanya sebelum kita belajar jauh, sebelum kita belajar pengetahuan untuk mencari kesuksesan, untuk mencari apapun yang ada di dunia ini, kita harus lebih dulu mengenal siapa diri kita. Jika kita sudah mengenal diri kita,
maka hidup kita pun akan bahagia di dunia ini. Bahkan kita dengan mudahnya meraih kesuksesan. Nah, makanya kalau dari sudut pandang gue ya, walaupun gue memang tidak sempurna menjalankan agama dengan baik, tapi gue meyakini dan gue mempunyai pandangan bahwa manusia itu harus berpuasa. Manusia jika ingin mengenal Tuhan, ingin merasakan Zat Sang Maha Kuasa, harus mengenal Tuhan. Karena orang yang mengerjakan ritual puasa, pasti dia lebih bijaksana hidupnya. Pasti dia lebih dekat kepada Tuhan yang menurut agamanya masing-masing ya, dalam hal ini ya. Mau agama apapun. Jika mereka mengerjakan puasa, pasti mereka lebih mempunyai ilmu spiritual yang tinggi, akan lebih bijaksana dalam hidupnya, dan lebih sayang terhadap sesamanya. Pasti akan tercipta orang-orang yang baik jika menjalankan puasa, mau agama apapun. Karena orang-orang yang berpuasa, tingkat emosionalnya itu pasti rendah. Dia lebih bijaksana, lebih mempunyai sifat empati yang tinggi, dan lebih mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi terhadap apapun, bukan cuma terhadap manusia, kepada makhluk hidup lainnya pun pasti orang tersebut akan lebih bijaksana dan baik. Sama tumbuh-tumbuhan, dia akan selalu menjaga keberadaan dan pentingnya tumbuh-tumbuhan di alam semesta ini. Kepada makhluk hidup binatang, dia pasti lebih menghargai dan menghormati dan menyayangi binatang-binatang tersebut. Apalagi kepada manusia, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, pasti lebih menghormati, pasti lebih bertoleransi, dan pasti lebih saling memberikan kasih sayang kepada sesamanya. Jadi jika memang belum bisa melakukan puasa dengan baik atau puasa dengan penuh sesuai dengan ajaran agama masing-masing, kerjakanlah. Walaupun itu hanya sekali dalam waktu sebulan atau sekali dalam waktu seminggu, kerjakanlah puasa itu. Karena berapapun yang kalian lakukan dalam beribadah puasa, pasti akan mempunyai nilai untuk diri kita. Pasti akan ada manfaatnya untuk diri kita. Apalagi kita kerjakannya sesuai dengan ajaran Tuhan. Jika di agama Islam, di bulan suci Ramadan, kerjakanlah full dalam waktu sebulan. Dan jika di agama lain, kerjakanlah sesuai dengan aturan agamanya masing-masing. Pasti akan tercipta manusia-manusia yang baik. Dan hidup pun di dalam masyarakat dan hidup pun di dalam bernegara pasti akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kebaikan dan saling bertoleransi dan saling hormat-menghormati dan saling menyayangi terhadap sesama. Ya, jika ada kekurangan, mohon maaf Pak teman-teman, mungkin pandangan gua ada yang kurang, bisa diberikan masukan untuk hidup gua, dan pandangan-pandangan teman-teman menjadi pengetahuan buat diri gua, menambah pengetahuan juga untuk diri gua. Dan silakan untuk memberikan subscribe dan bunyikan lonceng, like dan komen. Sampai ketemu lagi di rumah yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Salam Rumaya.